Dulu tukang sampah, kini jadi pemilik perusahaan jutaan dolar. Kisah nyata perjuangan hidup. Bayangkan, setiap pagi, seorang pemuda berjalan kaki menyusuri jalanan kota, memungut sampah plastik, kardus, dan barang bekas lainnya. Tangannya kotor, tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap penuh harapan. Tak ada yang menyangka, pemuda yang dulu dihina karena pekerjaannya ini, kini menjadi seorang pemilik perusahaan daur ulang bernilai jutaan dolar. Gimana bisa? Simak kisah inspiratif ini sampai habis. Halo, teman-teman jejak inspirasi. Selamat datang kembali di channel yang menghadirkan kisah-kisah nyata penuh inspirasi dan motivasi. Hari ini, kita akan membahas perjalanan luar biasa seorang mantan tukang sampah yang berhasil mengubah hidupnya menjadi seorang pengusaha sukses. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah nyata luar biasa ini. Jangan lupa juga tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini bisa membawa energi positif dan motivasi bagi kita semua. Awal hidup yang sulit. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, seorang anak laki-laki bernama Arman tumbuh dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dalam keluarga yang sangat miskin. Ayahnya seorang buruh bangunan yang bekerja serabutan, sementara ibunya mencuci pakaian dari rumah ke rumah untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Setiap hari, keluarganya harus berpikir keras tentang bagaimana bisa makan besok. Kemiskinan sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak dulu. Namun, tragedi datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Ketika Arman berusia 10 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan kerja yang fatal. Tanpa perlindungan asuransi atau santunan dari perusahaan tempatnya bekerja, keluarga Arman kehilangan satu-satunya tulang punggung yang menopang mereka. Sang ibu, meski kuat, tak mampu bekerja lebih banyak karena harus merawat ketiga anaknya. Sejak saat itu, kehidupan mereka semakin sulit. Listrik di rumah mereka sering diputus karena tidak mampu membayar. Makan sehari-hari pun hanya mengandalkan nasi dengan garam atau tempe yang dibeli dengan harga murah di pasar. Melihat ibunya yang berjuang sendirian, Arman, yang baru menginjak usia 13 tahun, merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga. Ia tahu bahwa sekolah penting, tetapi keadaan memaksanya memilih jalan lain. Di usia yang masih belia, ia mulai ikut bekerja dengan cara yang tak banyak orang mau lakukan, memulung sampah. Pagi sebelum sekolah dan sore sepulang sekolah, ia berjalan menyusuri gang-gang sempit di kota, mencari botol plastik, kardus bekas, dan barang rongsokan yang bisa dijual kembali. Awalnya, ia malu. Banyak teman sekolahnya yang melihatnya memungut sampah di pinggir jalan dan menertawakannya. "Hei, itu kan Arman. Ngapain jadi pemulung?" seru salah satu temannya sambil tertawa. Arman hanya bisa menunduk. Bukan sekali dua kali ia ingin menyerah, tetapi setiap kali ia pulang dan melihat ibunya menangis diam-diam di dapur karena tidak bisa memberi makan adik-adiknya, ia kembali bertekad, "Aku nggak boleh menyerah. Aku harus bantu ibu dan adik-adikku." Batinnya setiap malam dihina dan diremehkan. Setiap hari, Arman harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Bukan hanya lelah karena harus berjalan jauh dengan karung di pundaknya, tetapi juga rasa sakit akibat perlakuan orang-orang di sekitarnya. Ada yang mencemoohnya, ada yang menghindarinya seolah-olah ia membawa penyakit. Bahkan tetangga dekatnya pernah berkata, "Masa depan anak ini pasti gelap, cuma jadi pemulung." Anak-anak lain seusianya sibuk bermain, sedangkan Arman harus menghabiskan waktunya memilah sampah. Tangannya seringkali terluka terkena pecahan kaca atau kaleng bekas yang tajam. Namun, ia tak mengeluh. Baginya, setiap botol plastik yang ia kumpulkan berarti tambahan uang untuk membeli beras atau susu untuk adik bungsunya yang masih kecil. Suatu hari, saat ia sedang memungut sampah di dekat sekolah, seorang guru melihatnya. Dengan nada prihatin, guru itu bertanya, "Arman, kenapa kamu melakukan ini?" Awalnya, Arman takut dan malu, tetapi ia memberanikan diri menjawab, "Saya ingin membantu ibu, Bu. Kalau saya nggak bekerja, adik-adik saya nggak bisa makan." Guru itu terdiam. Ia tak menyangka, di balik seragam lusuh dan tubuh kecil yang tampak kelelahan,
Ada jiwa besar seorang anak yang begitu kuat. Sejak saat itu, guru tersebut selalu memberi semangat kepada Arman setiap kali bertemu di sekolah. Meskipun kecil, dukungan ini memberi Arman secercah harapan. Namun, hinaan dan cibiran masih terus datang. Bahkan, pernah ada seorang ibu yang menarik anaknya menjauh dari Arman sambil berkata, "Jangan dekat-dekat, nanti kamu ikut bau sampah." Hati Arman sakit. Tetapi ia tahu bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Ia hanya bisa menggigit bibirnya dan terus berjalan, mengangkat karung sampahnya yang terasa semakin berat. Harapan dari selembar kertas. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Arman duduk di sebuah bangku kayu di pinggir jalan untuk beristirahat. Di tangannya, ia memegang sebuah majalah bekas yang ia temukan di tumpukan sampah. Sampul majalah itu sudah lusuh, tetapi satu artikel di dalamnya menarik perhatiannya. Judulnya berbunyi, "Dari Nol Menjadi Sukses, Kisah Seorang Pengusaha Besar." Arman membaca setiap kata dengan penuh perhatian. Artikel itu bercerita tentang seorang pria yang dulunya juga hidup miskin, tapi dengan kerja keras dan ketekunan, ia berhasil membangun bisnis besar. Mata Arman membulat. Ia tak bisa berhenti membaca, meskipun cahaya senja semakin meredup. Jadi, orang yang dulunya miskin pun bisa sukses, gumamnya dalam hati. Seketika, sesuatu berubah dalam pikirannya. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa hidupnya akan selamanya seperti ini, memulung, dihina, dan berjuang tanpa arah. Tapi kini, ia punya gambaran baru. Ia ingin sukses. Di halaman terakhir artikel itu, ada sebuah kutipan yang begitu melekat di benaknya. Kunci kesuksesan bukan pada apa yang kamu miliki, tetapi bagaimana kamu menggunakan apa yang ada di tanganmu. Kalimat itu menjadi motivasi bagi Arman. Ia mulai berpikir, kalau orang lain bisa sukses, kenapa aku enggak? Langkah pertama menuju perubahan. Sejak saat itu, Arman tidak hanya bekerja sebagai pemulung, tetapi juga belajar. Setiap malam, di bawah lampu jalan atau di dekat jendela rumahnya yang sempit, ia membaca apapun yang bisa ia temukan tentang bisnis dan daur ulang sampah. Buku-buku bekas dari tempat pemulung, koran lama, bahkan selebaran brosur ia baca dengan penuh semangat. Tak hanya itu, ia mulai bertanya kepada pengepul sampah tempat ia menjual barang-barangnya. Ia ingin tahu bagaimana cara mereka mengelola sampah, bagaimana mereka menentukan harga, dan siapa saja yang membeli bahan daur ulang. Dari obrolan kecil itu, ia menyadari satu hal, sampah yang selama ini ia kumpulkan bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Jadi, sampah ini bukan hanya sekadar limbah. Kalau diolah dengan benar, bisa jadi bisnis, pikirnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia mulai mengumpulkan informasi lebih banyak tentang proses daur ulang. Namun, ada satu kendala besar, ia tidak punya modal. Ide brilian yang mengubah segalanya. Arman mulai berpikir lebih keras. Jika ia tidak punya modal, maka ia harus mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan ide sederhana, mengolah sampah sendiri dengan cara manual. Dengan modal seadanya, ia membeli gunting besar dan alat-alat sederhana untuk memotong botol plastik dan kardus menjadi bagian-bagian kecil. Ia mulai bereksperimen membuat produk sederhana, seperti biji plastik yang lebih bersih dan kertas daur ulang. Awalnya sulit, hasilnya tidak sempurna, dan banyak orang meragukannya. Namun, Arman tetap gigih. Baginya, ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang membuktikan bahwa ia bisa. Dan disinilah perjalanan menuju kesuksesannya benar-benar dimulai. Rintangan yang tak mudah. Arman kini punya ide besar, tetapi mewujudkannya bukanlah perkara gampang. Ia ingin mengolah sampah sendiri agar bisa mendapatkan keuntungan lebih. Tetapi masalah terbesar yang langsung ia hadapi adalah modal. Selama ini, ia hanya bekerja sebagai pemulung dan hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk membeli peralatan daur ulang? Ia mencoba berbagai cara untuk mengumpulkan modal. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil memulung, meskipun jumlahnya sangat kecil. Ia juga mencoba mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh angkut di pasar malam dan bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah warung.
Namun, uang yang ia kumpulkan tetap jauh dari cukup. Di tengah keputusasaan, ia memberanikan diri untuk meminjam uang dari seorang tetangga yang memiliki usaha kecil. Tapi, alih-alih diberi dukungan, ia justru ditertawakan. "Anak pemulung mau jadi pengusaha? Kamu mimpi, men," kata orang itu sambil tertawa. Perkataan itu menusuk hatinya, tetapi tidak membuatnya menyerah. Sadar bahwa tidak ada yang akan memberinya bantuan secara cuma-cuma, Arman mulai mencari cara lain. Ia memanfaatkan barang-barang bekas yang ia temukan di tempat sampah untuk membuat alat sederhana. Dengan kaleng bekas, ia mencoba membuat alat pencacah manual. Dengan sisa kayu, ia merakit meja kerja seadanya. Bahkan, ia mengubah ember bekas menjadi alat pencuci plastik. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras. Ia bekerja dari pagi hingga malam, seringkali tanpa makan yang cukup. Tangan dan tubuhnya sering terluka karena bekerja tanpa alat yang memadai. Namun, di balik segala penderitaan itu, Arman yakin bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar. Bisnis pertama yang hampir gagal. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya Arman berhasil membuat produk pertamanya, biji plastik dari botol bekas dan lembaran kertas daur ulang. Dengan penuh semangat, ia mencoba menjual produknya ke pengepul besar dan beberapa pabrik kecil di sekitar Jakarta. Namun, responsnya jauh dari yang ia harapkan. Banyak orang meragukan kualitas produknya. Plastik daur ulang ini masih terlalu kasar. Kertasnya terlalu tipis, nggak bisa dipakai ulang dengan baik. Arman kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia kembali ke tempat kerjanya yang sederhana dan mencoba memperbaiki produknya. Ia bereksperimen dengan cara mencuci plastik lebih bersih, mencoba menekan kertas dengan lebih kuat, dan bahkan mencari cara alami untuk membuat bahan lebih tahan lama. Tetapi, semua itu memakan waktu. Sementara itu, uangnya semakin menipis. Suatu hari, Arman merasa benar-benar berada di titik terendah. Ia duduk di pojok rumahnya, menatap tumpukan bahan baku yang belum terjual. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Apa aku memang cuma mimpi terlalu tinggi?" pikirnya. Ia hampir menyerah. Namun, di tengah kesedihannya, ia teringat bagaimana ia memulai semua ini. Ia bukan hanya ingin mencari uang, ia ingin membuktikan bahwa seorang pemulung juga bisa sukses. Dengan sisa semangat yang ada, ia bangkit kembali. Ia mulai mencari cara lain untuk menjual produknya. Jika pabrik besar tidak mau menerima, ia akan mencari pasar yang lebih kecil. Momen yang mengubah hidup. Suatu hari, Arman menghadiri sebuah acara kecil tentang bisnis daur ulang di pinggiran kota. Ia datang dengan membawa contoh produknya, berharap bisa bertemu seseorang yang tertarik. Saat itu, ia melihat seorang pria tua yang tampak ramah, berdiri di dekat salah satu stan. Arman memberanikan diri mendekat dan memperkenalkan dirinya. Pria itu ternyata adalah seorang pengusaha yang sudah lama berkecimpung di industri daur ulang. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memeriksa produk buatan Arman. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ini belum sempurna, tapi aku lihat potensinya." Kata-kata itu membuat hati Arman berdebar. Pria itu memberikan saran berharga tentang bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Ia juga mengajarkan teknik sederhana yang bisa membantu Arman membuat biji plastik yang lebih halus dan kertas daur ulang yang lebih kuat. Bukan hanya itu, ia bahkan memberikan kontak beberapa pelanggan yang mungkin tertarik membeli produk Arman. Dengan semangat baru, Arman kembali bekerja. Ia menerapkan semua saran yang diberikan kepadanya dan mulai melihat perubahan besar dalam hasil produksinya. Kali ini, ketika ia menawarkan produknya ke beberapa pembeli, responsnya jauh lebih baik. Ia mendapatkan pesanan pertamanya. Meskipun kecil, tetapi itu adalah titik awal kesuksesannya. Kesuksesan pertama. Dari satu pelanggan, Arman mendapatkan pelanggan lain. Perlahan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Dengan uang hasil penjualan pertama, ia membeli alat yang lebih baik dan meningkatkan proses produksinya. Ia juga mulai membangun jaringan dengan para pemulung lain. Alih-alih bersaing, ia mengajak mereka untuk bekerja sama.
Ia membeli sampah dari mereka dengan harga yang lebih baik dan mengajarkan mereka cara memilah sampah agar lebih bernilai tinggi. Dalam waktu singkat, ia tidak hanya menjadi pemulung, tetapi juga pemilik usaha daur ulang kecil. Nama Arman mulai dikenal di kalangan pengepul dan pembeli bahan daur ulang. Ia mendapat lebih banyak pesanan dan bisnisnya terus tumbuh. Dengan penghasilan yang semakin meningkat, ia akhirnya bisa menyewa tempat yang lebih besar untuk usahanya dan membeli mesin daur ulang sederhana. Yang lebih penting, ia akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya dan adik-adiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka tidak lagi harus merasa cemas tentang makanan atau tagihan listrik. Ibunya menangis haru ketika melihat bagaimana anak sulungnya yang dulu hanya seorang pemulung, kini menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dari pemulung jadi pengusaha. 5 tahun setelah ia memulai perjalanan ini, Arman kini bukan lagi seorang pemulung. Ia adalah pemilik sebuah perusahaan daur ulang skala menengah yang mempekerjakan puluhan orang. Sebagian besar adalah mantan pemulung seperti dirinya dulu. Bisnisnya kini berkembang pesat, bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar yang membutuhkan bahan daur ulang. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Meskipun sudah sukses, Arman tidak melupakan masa lalunya. Ia selalu berkata kepada karyawannya, "Aku juga pernah ada di posisi kalian. Jangan pernah menyerah, karena hidup bisa berubah kapan saja." Dan itulah yang benar-benar terjadi. Dari seorang pemulung yang pernah dihina dan diremehkan, ia kini berdiri sebagai salah satu pengusaha sukses di industri daur ulang. Kesuksesan yang tak terduga. Arman masih ingat hari di mana ia pertama kali berhasil menjual hasil produksinya. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Namun, kesuksesan yang datang tidak membuatnya berpuas diri. Ia tahu bahwa bisnis daur ulang adalah industri yang terus berkembang, dan jika ingin bertahan, ia harus terus berinovasi. Setelah bisnisnya mulai stabil, ia mulai memikirkan cara untuk memperluas usahanya. Ia melakukan riset lebih mendalam tentang jenis sampah yang memiliki nilai tinggi, seperti plastik berkualitas premium dan kertas yang bisa diolah menjadi bahan baku baru. Tak hanya itu, ia juga mulai mempelajari teknologi pengolahan limbah dari luar negeri dan mencoba menerapkannya dalam skala kecil. Suatu hari, ia mendapatkan ide brilian, mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif seperti bata ramah lingkungan. Ia menemukan bahwa dengan teknik tertentu, limbah plastik bisa dicetak menjadi bata yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan bata konvensional. Setelah melakukan serangkaian eksperimen, ia berhasil menciptakan produk pertama dari inovasi ini. Namun, masalah baru muncul. Banyak orang yang masih ragu terhadap kualitas dan ketahanan bata buatannya. Mereka menganggap produk ini tidak akan bertahan lama dan kurang diminati pasar. Arman tidak menyerah. Ia bekerja sama dengan beberapa ahli teknik untuk menguji kekuatan bata plastiknya dan membuktikan bahwa produknya layak digunakan untuk konstruksi. Keputusan ini terbukti tepat. Tak lama kemudian, inovasi bata ramah lingkungan miliknya menarik perhatian pemerintah daerah dan beberapa organisasi lingkungan. Mereka tertarik untuk menggunakan produknya dalam proyek pembangunan rumah murah bagi masyarakat kurang mampu. Arman pun mendapat kontrak besar pertamanya. Kontrak yang membuat bisnisnya naik ke level berikutnya. Rintangan besar yang hampir menghancurkan semuanya. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, Arman mulai menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Salah satunya adalah persaingan bisnis. Beberapa perusahaan besar mulai melihat potensi dalam industri daur ulang dan mencoba masuk ke pasar dengan modal yang jauh lebih besar. Arman yang hanya memiliki pengalaman dari nol tentu kalah dalam hal modal dan teknologi. Beberapa pesaing bahkan mencoba menjatuhkannya dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah, membuat pelanggan Arman mulai berpikir untuk berpindah. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu karyawannya sendiri mengkhianatinya. Seorang mantan pekerjanya yang telah belajar banyak dari Arman diam-diam pergi dan membuka bisnis serupa, lalu berusaha merebut pelanggan-pelanggan utama Arman. Ia bahkan menyebarkan rumor bahwa produk Arman memiliki kualitas yang lebih rendah. Bisnis Arman mulai goyah. Pesanan berkurang drastis, dan beberapa bulan berikutnya, ia hampir tidak bisa membayar gaji karyawan-karyawannya.
Untuk pertama kalinya sejak bisnisnya berkembang, ia merasa benar-benar terpuruk. Namun, di tengah semua tekanan itu, Arman kembali mengingat prinsip yang selalu ia pegang. Bisnis bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai dan kepercayaan. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan sisa sumber daya yang ada, ia mulai berinovasi lagi dan membangun kembali kepercayaan para pelanggan dengan meningkatkan kualitas produknya. Membangun kepercayaan kembali. Arman sadar bahwa di dunia bisnis, kepercayaan pelanggan adalah segalanya. Ia mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk membuktikan bahwa produk-produk daur ulangnya memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Salah satu caranya adalah dengan mengajak pelanggan melihat langsung proses produksi di pabriknya. Ia ingin mereka melihat bagaimana ia menjaga kualitas bahan baku, proses pemilahan yang lebih teliti, dan bagaimana ia memastikan produk akhirnya lebih tahan lama. Transparansi ini mulai menarik kembali perhatian banyak klien yang sebelumnya ragu. Selain itu, ia juga menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Ia sering membagikan kisah perjalanannya, berbagi tips tentang bagaimana sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dan bahkan memberikan pelatihan gratis kepada komunitas pemulung agar mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka. Pelan tapi pasti, reputasi bisnisnya mulai pulih. Beberapa pelanggan yang sempat berpaling kini kembali, dan bahkan beberapa perusahaan besar mulai tertarik untuk bekerja sama dengan Arman. Salah satu perusahaan multinasional bahkan menawarkan kontrak jangka panjang untuk memasok bahan daur ulang dalam skala besar. Bagi Arman, ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa usaha yang dibangun dengan integritas dan kerja keras akan selalu bertahan, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Puncak kesuksesan dan dampak besar. Beberapa tahun berlalu, dan bisnis yang dulu ia mulai dari memulung sampah kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan daur ulang terbesar di Indonesia. Ia kini memiliki beberapa pabrik pengolahan limbah plastik dan kertas, serta jaringan distribusi yang mencakup berbagai kota besar. Namun, yang paling membanggakan bagi Arman bukanlah sekadar jumlah uang yang ia hasilkan, tetapi dampak yang ia berikan kepada masyarakat. Ia telah membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang, terutama mereka yang dulunya berada dalam kondisi seperti dirinya, pemulung dan pekerja kasar yang sering dipandang sebelah mata. Ia juga mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Setiap tahun, ia memberikan beasiswa kepada ratusan anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, karena ia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki kesempatan untuk sekolah dengan layak. Selain itu, ia aktif dalam gerakan peduli lingkungan, mengajak lebih banyak orang untuk melihat bahwa sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang, tetapi bisa menjadi sumber ekonomi jika dikelola dengan baik. Di usianya yang kini menginjak 40 tahun, Arman sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar bisnis dan lingkungan. Namun, setiap kali ia berbicara, ia selalu memulai dengan satu kalimat yang menjadi ciri khasnya. Dulu saya seorang pemulung. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tetapi karena saya tidak pernah menyerah pada keadaan. Kisah yang tak akan pernah dilupakan. Kisah Arman adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad, kerja keras, dan ketulusan untuk berjuang. Dari seseorang yang dulu dihina dan diremehkan, ia kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Namun, bagi Arman, kesuksesan bukanlah garis akhir. Ia masih terus bekerja, terus belajar, dan terus berkontribusi untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Ia tahu bahwa perjuangan tidak pernah benar-benar selesai, karena akan selalu ada tantangan baru yang menanti. Ketika seseorang bertanya apa rahasianya bisa mencapai semua ini, Arman hanya tersenyum dan berkata, "Jangan pernah malu dengan apa yang kamu lakukan, selama itu halal dan membawa kebaikan. Jika kamu bertahan cukup lama, kerja kerasmu akan membawamu ke tempat yang bahkan tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Dan begitulah kisah seorang pemulung yang kini menjadi pemilik perusahaan bernilai jutaan dolar. Kisah yang membuktikan bahwa mimpi bukan hanya milik orang kaya atau mereka yang lahir dalam kemudahan. Mimpi adalah milik mereka yang berani berjuang untuk mewujudkannya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Api.